dibenahi, Rasulullah SAW pun duduk ke arah kiblat, syur, seakan-akan di kepala kami ada burung, karena ada kematian ya, sebagai penasehat terbaik di depan para sahabat. Nabi itu ada ranting, Ibu sekalian. Beliau menusukkan ke tanah ranting tersebut, kemudian beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, kalian semua mintalah perlindungan kepada Allah dari yang namanya azab kubur. Jadi belum jauh-jauh ke neraka, di kubur pun ada yang namanya azab kubur. Ibu Nabi termasuk salah satu pemimpin Khulafaur Rasyidin, setiap kali beliau itu pasti selalu menangis. Apa kata beliau? Ini adalah tempat yang paling mengerikan. Kita ini nggak bisa dengar aja ibu-ibu sekalian. Kalau kita bisa dengar, kita akan sangat ketakutan mendengar jeritan orang-orang yang diazab dalam kuburnya. Kata Sayyidina Utsman, ini tempat yang paling mengerikan. Kalau kita selamat di sini, selanjutnya akan selamat. Setelah alam kubur, ada namanya padang mahsyar, ada berbagai macam yaumul hisab, yaumul mizan, ada sirat, baru ada neraka dan ada surga. Tapi kalau di sini selamat, kata Sayyidina Utsman, selanjutnya engkau akan selamat. Jadi ini tempat yang paling mengerikan. Ibu saya cerita kemarin, saya ceritakan pada sebagian ibu-ibu semua di sini. Ibu saya mimpi, Bu, meninggal dunia, tidur, kemudian melek, gelap, tapi tempatnya luas sekali, nggak tahu di ujungnya yang mana. Terus tiba-tiba ada yang datang tinggi, nggak kelihatan kepalanya karena terlalu gelap, dan orang tersebut membawa Quran yang bersinar-sinar. Ibu saya menghafalkan Quran ya ibu sekalian. Jadi beliau cerita Quran itu bersinar-sinar. Jadi beliau rasa tenang, nggak ada sesuatu yang beliau takutkan, nggak ada hewan-hewan apapun itu, kuburannya tempat itu luas, kemudian Quran menerangi semuanya. Jadi beliau tidur lagi dengan tenang. Jadi saya tanya sama ibu saya, takut nggak? Enggak, tidur kayak orang tidur. Oh udah melek, oh aman, tidur lagi, kata beliau. Allahu alam ya bagaimana kondisi orang di kubur. Tapi orang-orang di dalam kubur akan merasakan nikmat kubur ketika dia orang-orang yang soleh. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sakit, nggak ada. Dia akan rasa tenang sampai hari kiamat, barulah nanti ada syurga dan neraka ibu sekalian. Jadi di alam kubur itu dia merasakan hawa-hawa syurga. Belum masuk syurga, tapi merasakan hawa-hawa syurga. Baik, jadi bagaimana kalau kita semua sudah meninggal dunia? Apa yang berikutnya terjadi? Tadi Rasul katakan kalian semua di depan jenazah yang mau dikuburkan, mintalah kepada Allah, berlindunglah dari azab kubur. Kemudian akhirnya Rasulullah menceritakan proses perjalanan ruh ketika kita meninggal dunia, apa yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu ibu-ibu sekalian? Ketika ada orang yang beriman, ketika hendak meninggalkan dunia, ya itu sudah turun Bu dari langit, wajahnya putih, wajahnya bercahaya seperti matahari, sudah nunggu ya, sudah menunggu. Mereka itu adalah orang-orang malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Mereka itu duduk di sekitar mayit itu. Jadi mayit itu udah meninggal dunia. Ya, terus sebenarnya malaikat-malaikatnya udah banyak. Dia ngeliat terus dia senyum aja. Dia ngeliat apa tuh Bu kira-kira Bu? Wala, mungkin ngeliat malaikat-malaikat itu kita nggak pernah tahu ya. Tapi Rasul jelaskan ketika orang itu meninggal dunia, malaikat-malaikat itu sudah turun, yang beriman ya, dengan wajah yang bersih, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang terang, sudah bawa kain kafan dari surga wangi sekali. Kemudian mereka itu duduk di sekitar mayit dan banyak jumlahnya ya, sejauh mata memandang para malaikat-malaikat ini. Kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang. Kemudian malaikat maut duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa-jiwa yang baik, keluarlah engkau, ruh nih ya, ruh, keluarlah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha-Nya. Malaikat maut itu lembut dalam menyapa jiwa orang-orang yang saleh. Udah selesai. Sekarang keluar ya, keluar dari jasad ini, keluarlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ruh itu keluar perlahan ya. Dikatakan keluarnya itu seperti tetesan air keluar dari ceret, keluar dari teko. Ibu kalau ngelihat air keluar dari teko, ngalir aja, mudah gitu ya Bu ya. Nah itu tuh seperti itu ibaratnya ya, langsung keluar ya, istilahnya ya, mudah gitu. Langsung dipegang ruh itu oleh malaikat maut. Dan kemudian para malaikat yang lain tidak meninggalkannya walaupun sekejap. Mereka langsung ya mengambil ruh ini. Kan malaikat maut tugasnya mencabut nyawanya. Setelah itu nanti diambil oleh malaikat-malaikat yang lain. Kemudian mereka mengkafaninya dengan kain kafan yang dari surga tersebut. Maka ruh itu sangat wangi, seperti baunya parfum yang
seperti bau parfum yang luar biasa ya. Kemudian para malaikat ini membawa ruh ini kemana, Bu? Ke langit. Dibawa ruh orang yang meninggal, orang yang beriman ini ke langit. Kemudian di langit itu kan banyak malaikat-malaikat, betul ya? Kemudian para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Wangi sekali. Ini ruh siapa? Siapakah orang yang baik ini? Maka malaikat menjawab, ini adalah Fulan bin Fulan atau Fulan binti Fulan, ya dijelaskan ya. Semua malaikat-malaikat ini wangi sekali. Ini ruhnya siapa gitu. Jadi semua malaikat-malaikat ini wangi sekali, ini ruhnya siapa? Sampailah kemudian hingga menuju ke langit-langit berikutnya. Para malaikat terus bertanya, ini siapa, sampai ke langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan amal hamba-hambaku di Iliyin. Iliyin itu kitab yang berisi semua amal-amal baik. Jadi kata Allah, tulislah amal hamba-hambaku di kitab Iliyin ini ya. Tahukah kalian semua apakah kitab Iliyin ini? Yaitu kitab yang bertulis kebaikan-kebaikan. Nah, itulah disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah hambaku ini kembali ke bumi. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku pun kembalikan mereka. Dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk yang kedua kalinya. Nanti di padang mahsyar dibangkitkan lagi. Maka akhirnya roh yang dari langit itu sudah dapat kitab yang berisi amal baik, dikembalikan lagi ke bumi. Maka dikembalikan lagi roh itu ke jasadnya. Makanya orang-orang yang meninggal dunia itu dikatakan mendengar suara sendal orang yang pergi meninggalkannya gitu ya Bu. Baru nanti malaikat bertanya. Jadi mayit ini kemudian setelah roh dikembalikan kepada jasad yang ada di dalam kubur tersebut, kemudian mayit ini akan mendengarkan suara orang-orang yang mengantar jenazahnya dan juga orang-orang yang pulang meninggalkan dia seorang diri.